hanya ketika breakout atau hanya ketika rebound dari support. But if you want to look a longer time frame, it doesn't matter. Itu juga oke. Itu nggak masalah. Cuman kalau saran saya lebih baik jangan berfokus pada kode brokernya. Karena contohnya kalau emiten-emiten yang biasanya dibeli oleh fund manager, itu mereka ngumpulin tuh enggak. Contohnya ya, contohnya saya beli ABCD 10 miliar hari ini pakai broker AA. Besoknya saya beli 5 miliar pakai broker AB. Besoknya saya beli broker pakai AC. Besoknya saya beli broker pakai DD. Besoknya saya beli lagi pakai broker yang lain. Selama 20 hari saya kumpulin pakai broker yang beda-beda. Saya ngejual pakai satu broker aja, bisa nggak? Kalau kita retail, kita mesti tukar barang dulu. Tapi kalau fund nggak, mereka bisa langsung jual. Karena every time mereka beli, itu nggak disimpan di sekuritas. Sekuritas cuma sebagai pelaksana. Makanya ada yang namanya broker retail dan ada yang namanya broker institusi. Kalau broker institusi, mereka cuma melaksanain terus udah barangnya dibalikin ke yang namanya kasei, kustodian. Tapi kalau sekuritas retail, retailnya nggak beli, itu disimpan dulu di sekuritas. Makanya ada yang namanya MKBD. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Michael, dah sekaligus nih nyambung pertanyaannya. Terus gimana cara kita lihat kalau misalnya ini cuma tuker-tukeran barang aja katanya? Nah, kalau tuker-tuker barang, to be honest ini lebih deep lagi dan lebih sulit lagi untuk ngelihat, tapi overall ya itu biasa tuker-tuker barang terjadi kalau seandainya sahamnya di repo, itu satu. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah kalau seandainya kalian melihat broker-broker yang nggak lazim muncul di suatu saham, nah itu biasanya pertanda sign kita untuk menganalisa kembali ini bergeraknya bakal kemana. But overall, kalau seandainya kalian bingung sama brokernya, kalian bisa kembali lagi ke basic, yaitu chart. Oke, nah Karena nggak mungkin semua broker nggak mungkin gini, nggak mungkin kita bisa 100% menganalisa broker-broker karena mereka tuh jauh lebih pintar dari kita, mereka jauh lebih pengalaman dari kita. Maka dari itu sebenarnya back to basic aja kalau seandainya ada yang kita nggak ketahui gitu. ya, jadi ini balik lagi, ini salah satu alat bantu untuk mensupport ya Michael, tapi bukan jadi patokan utama gitu ya? Benar. Ya, karena mungkin sahabat Miraeset kalau ngelihat seperti ini, Michael jelasin kelihatannya gampang ya. Coba besok terjun sendiri. Kayak nanti hari Senin, terjun sendiri itu kalau nggak bingung gitu ya. Jadi memang ini ini lebih butuh jam terbang tinggi, sahabat Miraeset. Jadi mungkin untuk yang pemula, sahabat Miraeset baik tahu dasarnya, kemudian ditulis dulu gitu ya. Jangan dieksekusi tapi tulis dulu, pelajari dulu. Nanti kalau udah bisa ngambil kesimpulan, itu baru kemudian dieksekusi. Karena biasanya belum tentu ketika kita pertama kali belajar langsung dapat kesimpulannya, langsung bisa eksekusi. Nah itu kalau misalnya benar sih bagus gitu ya, tapi kebanyakan biasanya pasti butuh pembelajaran dulu. Seperti itu ya sahabat Miraeset. Jadi silakan dipelajari dulu, dilihat dulu, tapi balik lagi bahwa ini alat bantu, tapi jangan jadi satu-satunya patokan utama. Nah Michael, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana, nah oke kita udah belajar nih, udah lihat broker summary-nya. Berarti untuk entry-nya, pertanyaan berikutnya itu dari Bapak atau Ibu Firdian Reza, berarti itu akan balik ke menggunakan chart ya, Michael? Yes, betul. Atau bisa juga menggunakan ini, gini, saya ambil contoh deh ya. Ini kan saya masih share nih. Ini ini yang breakout awal nih. Jadi kan Raja breakout ini dari chart ini. Sama persis kayak begini, breakout. Nah, berapa sih support Raja pada saat itu? Nah, we can see that saat itu support dari dia kan break dari titik tertinggi. Kalau teman-teman ada ikut yang sebelumnya ya, kelas yang sebelumnya, titik HH tertinggi sebelumnya itu akan menjadi areal support atau titik beli ya, when to entry gitu. Nah, so this is adalah titik supportnya. Nah, kalau kita perhatiin itu ada di angka 320, oke? Jadi titik HH atau titik entry yang resistennya sudah menjadi support itu adalah 320. Itu satu. Sebenarnya tanpa Broksum juga kalau seandainya besok balik ke 320 itu adalah momen yang tepat untuk beli. Tapi kita juga bisa lihat dari Broksum di mana Broksum top buyer yang ada itu ada di angka ini. Paling rendah itu ada di 320 dilakukan oleh DH. Tapi top 3-nya
itu semua di atas 320. Makanya kalau kalian beli di 320, let's say kita kan nggak mungkin cuma beli di satu area kan, 320, 322, 324, atau mungkin kita mulai start cicil dari 330 gitu. Nah, kalau kita start cicil dari 330 sampai 320, boleh dikatakan kalian tuh lebih unggul dari mereka. Berarti mereka lebih bego dari kita kok? Jawabannya enggak, karena dana mereka lebih gede. Wajar kalau mereka cepat. Pergerakan mereka itu bisa sampai ngegerakin harga. Kalau kita kan, ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi untuk ngelihat areal beli, selain dari menggunakan titik tertinggi ini, kita juga bisa lihat average broker yang terjadi pada hari itu. Gitu. Dan itu jadi support tambahan lah untuk menganalisa. Kalau scalper itu mereka malah nggak ngelihat chart, balik lagi ke Broksum. But it's more good kalau kesannya you can combine both. Iya, baik. Baik, terima kasih Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Michael, kalau dari pengamatan Michael sendiri ya, untuk broker nih ada pertanyaan, asing dan lokal. Nah itu sebenarnya behavior-nya beda nggak sih? Itu yang membedakan itu apa? Beda. Jadi kalau seandainya broker asing melakukan pembelian, most likely terjadi dengan frekuensi yang kecil. Karena lot mereka tuh jelas berbeda sama kita. For your information, porsi foreign MSCI ke Indonesia itu hanya 1,7%, kalau nggak salah terakhir update saya. Jadi seandainya saya foreign, saya punya uang 100.000 triliun, saya mau beli saham di seluruh dunia nih. Untuk ke Indonesia, saya hanya sisihkan 1,5%. Nah, bayangkan betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan orang lain. Dengan negara luar, dengan bursa luar. Kapitalisasi kita 6.000 triliun. Sekarang di berapa? 7.000 ya? Ya 7.000. Kemarin Meta ketika terkoreksi 30-an%, itu setara dengan IHSG kehilangan setengah valuasinya. That's why biasanya broker foreign kalau melakukan pembelian, kode-kode broker foreign teman-teman bisa cek sendiri seperti BK, AK, ZP, CS, KZ juga kadang, YU. Nah itu biasanya dengan lot loading jumbo dan itu wajar. Sementara kalau broker retail biasanya terjadi dengan lot yang lebih kecil dengan frekuensi yang lebih gede. Kalau seandainya mau diikutin, ya memang akan jauh lebih baik kalau teman-teman mengikuti broker asing seperti itu. Baik, Michael. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, ke satu pertanyaan berikutnya ya, sahabat Miraset, sebelum nanti kita buka mic ini untuk penanya yang langsung. Sebentar, nah ini, oke. Ini ada pertanyaan Michael, kalau misal dalam satu hari di broker summary itu ada yang besar dengan kode broker yang sama nih, antara yang jual dengan yang beli itu sama brokernya, volumenya selisih sedikit. Nah kalau ini tandanya apa? Akumulasi, distribusi, padahal harganya naik. First of all, cek dulu, ini naiknya ngelewatin resisten atau cuma sekedar naik. Nah, itu penting. Nah, kalau seandainya dia naik hanya sekedar naik tapi nggak ngelewatin titik-titik terpenting, itu nggak begitu menarik. Tapi kalau dia naik ngelewatin titik-titik terpenting, nah itu baru boleh dianalisa pakai Broksum. Jadi kalau menurut saya hanya sekedar naik, itu bakal banyak bias kalau kalian ngelihat Broksum. Nah, makanya bisa aja buyer dan seller sama, atau bahkan seller kadang lebih gede. Nah, itu artinya distribusi malahan. Jadi akan jauh lebih baik kalau seandainya udah breakout, barulah dianalisa Broksum. Gitu. Oke, baik. Breakout, sorry, bukan cuma naik, breakout dari titik terpenting atau rebound dari support. Makanya support dan resistance sebenarnya itu kalau kita tahu itu kunci gitu kan. Nah kalau saya teman-teman nanya breakout dari support, support itu apa? Nah itu kan kalau belum tahu dulu ya analisa kayak ini percuma. Karena banyak sekali saham-saham yang naik memang akum, tapi posisinya lower low, lower low, lower low terus. Contohnya ya, contoh deh yang ini deh. Ini kalau teman-teman lihat Broksum akum ini. Volume gede, tapi jebol support terus gitu. Jadi meskipun Broksumnya oke, is maybe akumulasi, tapi it's not right time to buy. Karena aku belum tentu naik. Tapi yang udah naik, ya pasti naik. Yang kita cari itu yang naik, bukan yang diakum. Tapi kalau naik dengan akumulasi, itu jauh lebih baik. Oke, berarti ini adalah step berikutnya, broker summary itu adalah step berikutnya setelah kita bisa menentukan tadi ya Michael, ini udah break support atau belum, seperti itu ya? Betul. Ya, jadi itu sahabat Mira Asset, jadi bukan serta-merta nanti langsung masuk ke broker summary setelah ini, jadi balik lagi step yang pertama adalah lihat chartnya, lihat posisi harganya,
Kalau misalnya tadi tuh break support atau misalnya break resistant gitu ya Michael, breakout begitu, Hmm. nah itu yang sahabat Mireset silakan cek broker summary-nya gitu. Jadi nggak usah 700-700-an sahamnya dilihat semua broker summary-nya ya, sahabat Mireset. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke Q&A yang live nih.